Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeni Setiawati. Saya mahasiswa UIN Imam Bonjol Padang, jurusan Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Baiklah, di sini saya dari kelompok 8 akan menjelaskan materi dari kelompok kami mengenai Pancasila sebagai sistem etika politik. Di sini saya hanya membahas 2 poin saja. Yang pertama, pengertian etika dan etika politik Indonesia. Yang kedua, pengertian Pancasila dan pentingnya sebagai sistem etika. Dan yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu etika. Secara etimologi, kata etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos dan etikos. Ethos berarti sifat, watak, dan adat kebiasaan. Sedangkan etikos berarti susila keadaban atau kelakuan dan perbuatan yang baik. Dan secara etimologinya, kata etika disebut juga sebagai ilmu tentang baik dan buruk. Dengan kata lain, teori tentang nilai. Dapat disimpulkan bahwa etika adalah suatu peraturan atau norma yang bisa digunakan sebagai acuan bagi perilaku seseorang yang berkaitan dengan sifat yang baik dan buruk yang dilakukan oleh seseorang, serta merupakan suatu kewajiban dan tanggung jawab moral. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, etika merupakan nilai tentang benar dan salah yang dianut suatu golongan atau kelompok masyarakat. Pengertian etika secara umumnya saja, yaitu etika juga dapat diartikan sebagai peraturan, tindakan, norma, dan moral yang ada di lingkungan masyarakat. Dan pengertian etika secara sederhananya saja adalah etika memiliki sudut pandang normatif di mana objeknya adalah manusia dan perilakunya. Etika mencakup analisis dan penerapan konsep seperti benar, salah, baik, buruk, dan tanggung jawab. Pengertian etika menurut para ahli. Yang pertama, menurut Aristoteles, dalam pendapatnya membagi etika menjadi 2 pengertian, yaitu terminus technicus serta maner ancutum. Terminus technicus adalah contoh dari etika yang dipelajari dalam ilmu bentuk pengetahuan. Sedangkan maner ancutum mempelajari etika dari segi hubungan adat istiadat yang melekat pada manusia dan juga tata caranya. Dan yang kedua, menurut Susono 1987 menyatakan bahwa etika adalah suatu ilmu yang membahas tentang bagaimana dan mengapa kita mengikuti ajaran moral tertentu atau bagaimana kita harus mengambil sikap yang bertanggung jawab dan berhadapan. Ciri-ciri dan macam-macam etika. Berikut adalah ciri-ciri etika, diantaranya adalah yang pertama, etika akan tetap berlaku meskipun tidak ada orang lain yang menyaksikannya. Yang kedua, etika memiliki sifat absolut atau mutlak. Dalam suatu etika memiliki cara pandang dari sisi batin manusia. Dan yang ketiga, etika sangat erat berkaitan dengan perbuatan atau perilaku manusia. Etika secara umum dikelompokkan menjadi 2 macam. Di antaranya adalah yang pertama, etika filosofis. Etika filosofis merupakan suatu etika yang berasal dari aktivitas berpikir yang dilakukan oleh manusia, atau juga dikatakan bahwa etika merupakan bagian dari ilmu filsafat. Yang kedua, etika teologis. Etika satu ini sangat erat kaitannya dengan agama dan ajaran agama yang ada di dunia. Akan membahas tentang pengertian etika politik. Sejarah perkembangan etika politik kekinian memunculkan kembali semangat moral. Hal ini ditandai banyaknya ilmuwan, politisi, dan pengamat dalam mencari jawaban kerumitan, standar tindakan, dan yang etis dan bermoral. Secara substansi, pengertian etika politik juga adalah tidak dapat dipisahkan dengan subjek sebagai pelaku etika, yakni manusia. Dan pengertian etika secara umumnya adalah suatu praktik moral dalam tindakan atau proses politik. Praktik moral ini dapat dimaknai sebagai pertimbangan terhadap yang bernilai, berguna, bermanfaat, dan bermartabat bagi publik. Pengertian etika menurut para ahli, saya hanya mengambil satunya saja, yaitu menurut Muhammad Nasaruddin. Etika politik adalah upaya untuk semakin memperluas lingkup kebebasan dan mencakup institusi-institusi yang lebih adil. Penerapan etika politik Indonesia. Beberapa saran penerapan etika politik Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, membuat masyarakat menjadi kritis. Frankie Hellman 1958 mensyaratkan peningkatan kapasitas nasional manusia. Yang kedua, mengembangkan penelitian. Semua pihak masyarakat melalui LSM, media massa, perguruan tinggi, politisi atau penguasa,
sebaiknya mengembangkan penelitian. Dan yang ketiga, kepentingan umum, diberikan pribadi atau golongan. Politisi digunakan untuk mengembangkan kepentingan umum, kepentingan pribadi atau golongan. Yang keempat, menghormati. Etika politik juga dapat dilaksanakan dengan menghormati pendapat dan argumen. Yang kelima, penerapan hukum. Penerapan etika politik sebaiknya didasari hukum. 6. Mengurangi privasi salah satu upaya pelaksanaan etika politik. Yang ketujuh, beriman. Penerapan etika politik dapat berjalan dengan mulus jika semua pihak menyadarkan keyakinan para agamanya. Baiklah, yang kedua, saya akan membahas pengertian Pancasila. Secara etimologi, istilah Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta dari India. Adapun bahasa rakyat biasa adalah bahasa Pangkerta. Dapat disimpulkan bahwa Pancasila adalah pilar ideologis negara Indonesia. Nama ini terdiri dari dua kata, yaitu Sanskerta. Panca berarti 5 dan sila berarti prinsip atau asas. Dan Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum, artinya selain Pancasila masih ada sumber hukum yang lain. Sumber hukum belum tentu merupakan hukum dalam arti peraturan perundang-undangan. Pentingnya Pancasila sebagai sistem bagi bangsa Indonesia ialah menjadi rambu normatif untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Indonesia. Dengan demikian, pelanggaran dalam kehidupan bernegara seperti korupsi dapat diminimalkan. Pentingnya Pancasila sebagai sistem etika terkait dengan problem yang dihadapi bangsa Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, banyaknya kasus korupsi yang melanda negara Indonesia sehingga melemahkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, masih terjadinya aksi terorisme. Yang ketiga, masih terjadinya pelanggaran HAM. Dan yang keempat, kesenjangan aturan kelompok masyarakat kaya dan miskin. Dan ketidakadilan hukum yang masih mewarnai proses peradilan di Indonesia.